Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfani Nauratul Jannah. Saya ada di kelas 12 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 3 ya pada mata pelajaran PKK, yaitu Produk Kreatif dan Kewirausahaan, dengan judul Metode Perakitan Produk. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu A. Konsep lini perakitan. 1. Pengertian lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual maupun otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, fleksibilitas, serta kerumitan pada produk itu sendiri. Lini perakitan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian, biasanya yang memiliki suku cadang, suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Adapun permasalahan penting dalam penyeimbangan lini adalah: yang pertama, penyeimbangan lini antar stasiun kerja. Yang kedua, menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Berikut ada karakteristik dari permasalahan assembly line balancing. A. Ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. B. Ada kendala keterdahuluan yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses prasyaratnya selesai. C. Bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. Yang D. Tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perkaitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Keunggulan tata letak ini adalah: yang pertama, ongkos penanganan material lebih rendah. Yang kedua, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi. Yang ketiga, persediaan bahan setengah jadi rendah. Dan yang terakhir, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah. Kekurangan tata letak produk yaitu ketidakfleksibelan. Yang kedua, konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produk yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Untuk menciptakan keseimbangan di dalam setiap lini, diperlukan suatu proses penyeimbangan untuk menyeimbangkan waktu dan beban di setiap stasiun kerja. Proses penyeimbangan tersebut dikenal dengan konsep line balancing atau penyeimbangan lini. Yang ketiga yaitu metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, penggelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Berikut ini metode-metode yang diterapkan sesuai kebutuhan. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian akan dirakit dapat ditukar satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal yang sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, CIS, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga yaitu metode perakitan secara individual. Pada metode ini, pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan
dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena pekerjaannya harus berurutan tergantung bagian sebelumnya. Yang keempat yaitu jenis perakitan. Jenis perakitan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa bantuan yang spesifik atau khusus. Yang kedua yaitu perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, atau kita sebut mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan. Yang pertama yaitu produk tunggal jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua yaitu produk seri jenis perakitan produk seri, yaitu bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Yang B, proses perakitan jaringan RT/RW-Net. Yang pertama yaitu konsep jaringan RT/RW-Net. Membangun RT/RW-Net didefinisikan suatu konsep di mana komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT/RW-Net adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biayanya akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan dapat memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Konsep RT/RW-Net sebetulnya sama dengan konsep warnet. Pemilik warnet akan membeli atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyedia internet atau ISP, misalkan Telkom, Indosat, Indonet, lalu dijual kembali ke pelanggan yang datang menyewa komputer untuk bermain internet, baik itu membuka email, browsing, main game, dan lain-lain. Kedua yaitu membangun RT/RW-Net sederhana menggunakan mikrotik. RT/RW-Net mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Langkah awal dari pembuatan RT/RW adalah mengkonfigurasi router agar dapat mengakses internet. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu pertama hard reset. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Yang kedua yaitu soft reset. Soft reset dilakukan jika kita mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Kemudian line balancing. Yang pertama, definisi line balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Konsep line balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Berikut ini adalah pengertian keseimbangan lini atau line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. Yang pertama, keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi dari Boewood tahun 1983. Yang kedua yaitu keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja oleh Herianto tahun 1999. Yang kedua yaitu tujuan menyusun line balancing.
Keseimbangan lini perakitan bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan bahan kerja yang sama pada setiap stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama per satuan waktu. Dalam sebuah lintasan meliputi usaha yang umumnya merencanakan keseimbangan memiliki tujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas, baik itu waktu, tenaga, dan material. Tujuan ini tercapai apabila A. Lintasan bersifat seimbang. Setiap stasiun kerja mendapat beban kerja yang sama, nilainya diukur dengan waktu. B. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya atau idle minimum di setiap stasiun kerja di sepanjang proses. Yang C. Jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk, yaitu keunggulan tata letak ini adalah ongkos penanganan material lebih murah. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. Persediaan bahan setengah jadi rendah. Dan yang terakhir, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan murah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kekurangan tata letak ini adalah ketidakfleksibelan, subscribe to view the full document, pekerjaan yang membosankan bagi pekerja, investasi mahal pada mesin-mesin khusus, dan kesaling bergantungan antar mesin pada suatu lintasan yang sangat tinggi. Satu mesin mogok bisa mematikan seluruh mesin lain. Yang ketiga, manfaat line balancing. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi proses, improve process efficiency. Yang kedua, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur, reduce idle time. Yang ketiga, mengurangi waktu proses secara keseluruhan, reduce total processing time. Yang keempat, meningkatkan rasio pencapaian target produksi, increase production rate. Dan meningkatkan profit, increase profit. Dan yang terakhir yaitu mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan, reduce waste and unnecessary rate. Yang keempat yaitu penggunaan line balancing. Berikut langkah-langkah penggunaan line balancing. Yang pertama yaitu mengetahui takt time setiap stasiun kerja. Kita perlu mengetahui tingkat permintaan pelanggan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung takt time, yaitu T sama dengan TA per D, di mana T itu adalah takt time, TA adalah time available atau waktu kerja bersih yang tersedia, dan D adalah demand, permintaan pelanggan. Yang kedua, B, membuat rincian proses. Untuk memastikan keseimbangan, sangat penting untuk memahami hubungan dan urutan antar berbagi tugas dalam suatu proses. Membuat rincian proses mengidentifikasikan hubungan dan urutan di antara proses-proses yang berkaitan. C, yaitu memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Setiap rincian proses harus diketahui waktu pengerjaan dan kemudian dijumlahkan menjadi total cycle time atau total waktu siklus kerja. Kita dapat menyajikan dalam bentuk grafik agar jelas dan mudah dilihat. D, identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. Setelah mengetahui waktu kerja stasiun kerja mana, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi stasiun kerja mana yang memiliki selisih waktu dengan siklus waktu yang ditetapkan, baik selisih waktu yang lebih tinggi maupun selisih waktu yang lebih rendah. Yang E yaitu analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. Setelah mengidentifikasi stasiun mana yang memiliki selisih
mengisi waktu dengan waktu yang telah ditetapkan. Lakukan tindakan penyeimbangan beban kerja sehingga total waktu siklus stasiun kerja yang bersangkutan lebih rendah dari total siklus waktu stasiun kerja yang ditetapkan. Yang F yaitu evaluasi dan pemantauan hasil. Stasiun-stasiun kerja yang telah diseimbangkan proses dan tugas harus dievaluasi dan dipantau hasilnya. Hasilnya dapat disajikan melalui grafik keseimbangan lini. Yang kelima yaitu masalah yang dihadapi dalam lintas kritis. Berikut masalah-masalah utama yang seringkali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Beigel tahun 1952. A. Yaitu kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. Yang B. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi, yaitu stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok. Kedua, adanya produksi setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Bufa 1987 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan lini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penumpukan material. Yang kedua yaitu pemecahan elemen kerja. Yang ketiga pergerakan operator. Yang keempat perbaikan operasi. Dan yang kelima yaitu perbaikan performasi operator. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing yang dijelaskan secara berurutan. A. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang dilakukan. B. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. Dan yang C yaitu menetapkan precedence constraint jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Gambar ini yaitu contoh gambar precedence diagram pada line balancing. A. Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. B. Menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output itu. C. Menyeimbangkan cycle time yang dibutuhkan. Yang D. Memberikan tugas-tugas kepada pekerja dan mesin. E. Menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan. F. Menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi. Dan G. Mencari terobosan-terobosan untuk perbaikan proses terus-menerus, continuous process improvement. 6. Yaitu metode pemecahan dalam line balancing. Yang pertama yaitu metode heuristik. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Metode yang berdasarkan pengalaman, intuisi, atau aturan-aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi yang telah dicapai sebelumnya. Yang kedua yaitu metode analisis atau matematis. Metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan ketidaksamaan. Yang ketiga yaitu metode simulasi. Metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Karena tidak memerlukan fungsi-fungsi matematis secara eksplisit untuk merealisasikan variabel-variabel sistem, maka model-model simulasi ini dapat digunakan untuk memecahkan sistem kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara matematis. Yang ketujuh yaitu keseimbangan lintasan, line balancing produksi. Yang pertama yaitu permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. Adanya kombinasi penugasan kerja terhadap operator atau grup operator yang menempati stasiun kerja tertentu juga merupakan awal masalah keseimbangan lintasan produksi.
Sebab penugasan elemen kerja yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dengan jumlah waktu yang tidak produktif dan variasi jumlah pekerjaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan pengeluaran produksi tertentu dalam lintasan runtutan ini. Pada lintasan tersebut, keseimbangan yang sempurna tercapai apabila ada persamaan keluaran dari setiap operasi dalam suatu runtutan ini. Keuntungan keseimbangan lintasan adalah pada pembagian tugas secara merata hingga kemacetan bisa dihindari. Yang kedua yaitu pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal ini berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Semakin tinggi kecepatan lintasan, jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan akan semakin banyak dan juga sebaliknya. Precedence diagram. Precedence diagram digunakan sebelum melangkah pada penyelesaian menggunakan metode keseimbangan lintasan. Precedence diagram sebenarnya merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang bertujuan untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram. Yang pertama yaitu simbol lingkaran dengan huruf atau nomor yang di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu proses operasi. Yang kedua, tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan operasi. Dalam hal ini, proses yang ada di pangkal panah berarti mendahului operasi kerja yang ada pada ujung anak panah. Dan yang ketiga yaitu angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. Berikut yaitu ada istilah-istilah line balancing. Yang pertama, waktu menganggur atau idle time. Idle time adalah selisih atau perbedaan antara cycle time dan station time atau CT dikurang ST. Yang kedua yaitu keseimbangan waktu senggang, balance delay. Balance delay merupakan ukuran dari ketidakefisien lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. Yang ketiga, efisiensi stasiun kerja. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antara waktu operasi setiap stasiun kerja dan waktu operasi stasiun kerja terbesar. Yang keempat, efisiensi lintasan produksi atau line efficiency. Line efficiency merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja atau jumlah efisiensi stasiun kerja dibagi jumlah stasiun kerja. Yang kelima, smooth index. Smooth index merupakan indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu. Dan yang keenam yaitu workstation. Workstation merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Setelah menentukan interval waktu siklus, maka jumlah stasiun yang efisien dapat ditetapkan. Ya, tadi itu adalah penjelasan bab 3 mengenai metode perakitan produk. Pada video ini kita cukup sampai di sini. Jika ada salah ketik atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.